Izin saya terlebih dahulu, mungkin sementara eh, saya duluan ya untuk matnya. Ya, langsung saja. Oke, langsung aja kita skip ke matnya karena yang ngerjakan reading and writingnya itu di Dir ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, a certain bird species can fly at average speed of 60 meters per second when in continuous flight. At this rate, how many meters would this bird species fly per second? Jadi ada satu spesies burung yang kecepatan itu 16 meter per detik. Nah, tapi burung ini uh, terbang selama 4 detik. Jadi berapa uh, jarak yang ditempuh burung nih? Jadi kita kalikan aja eh si 16 kali 4-nya tuh. Jadi hasilnya tuh 64 ya. Terus lanjut untuk nomor 2. Nah, ini itu line R in XY plane has a slope of 4. Jadi dia punya M atau gradiennya itu 4 melewati garis 0,6 with quotation defines line R. Nah, 0,6 nih kita bisa tahu kan kalau yang 6 ini itu Y-nya. Y-nya 6 ketika X-nya itu 0. Jadi kalau kita berarti bisa dibilang si 6 nih harus positif. Jadi karena formulanya itu eh, formula itu kan Y sama dengan MX plus C kan. Nah, ini MX-nya tuh berarti hasilnya adalah 4X. Nah, ini Y-nya tuh 6 ketika X-nya berapa. Jadi kita bisa bilang berarti X-nya tuh 0 gitu. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. 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 Lanjut, with expression is equivalent to 5x 5 pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 8x pangkat 3. Nah, ini kan ada pangkatnya kan. Kita nyari yang sama. Nah, ini kalau kita lihat yang 4, ini kalau dimasukin ya betul 5. Cuman kita butuh si 6x-nya. Sedangkan yang di pilihan A ini nggak ada 6x-nya. Jadi bukan A. Jadi A-nya bisa kita coret. Terus yang B ini X pangkat 3, 5x2. Pangkat 3 kalau kita masuk, tambah kan hasilnya 5. Terus ini tambah lagi hasilnya X pangkat 3 tambah min 6x. Jadi hasilnya X-nya pangkat 4. Jadi terus nanti masuk lagi jadinya pangkat 3. Jadi jawabannya itu yang betul B. Tuh. Eh, terus lanjut. Guys, saya percepat karena waktu ya. Bentar. Oke. Eh, jadi the equation express Y sama dengan 1440 represent the number of minute of daylight. Ini kita bisa tulis aja di sini. X ini daylight, ini D, dan Y-nya ini ND ya. Itu non daylight nih. Nah, particular of day, permainan if this day has 670 minute of daylight. Jadi dia punya daylight itu 670 ya. 670. How many minute of non-daylight does it have? Jadi ya 670 ditambah Y sama dengan 1440. Ini kita bisa kurangkan aja. Y sama dengan 1440 kurang 670. Nanti dapat hasilnya itu em, itu di B ya. 770 070 ya. Jadi nanti
Jawabannya tuh B. Nah, terus lanjut. Scott selected 20 employees at random from all 400 employees at the company. He found that 16 of the employees in his sample are enrolled in exactly 3% professional development courses this year. Based on Scott's finding, which of the following is the best estimate of the number of employees at the company who are enrolled in exactly 3% development course this year? Jadi, basically si Scott nih dia tuh pengen survei gitu, dia tuh pilih 20 pekerja, 20 karyawan dari 400. Nah, terus dari 20 karyawan ini dia dia menemukan bahwa 16 dari 20 karyawan ini itu apa mengikuti kelas yang sama gitu. eh yang sama tahun ini. Jadi dari penemuan Scott ini mana yang bisa menjadi estimasi berapa banyak pekerja yang memiliki kelas yang sama gitu dari 400 ini. Berarti kan kita bisa bilang kalau jadi kan ini kan 16 dari 20 berarti kan 16 per 20 dari 400. Nah, ini 400 kita coret aja ya kan 10. Eh, sorry. Ini sorry tadi nggak kelihatan. Nanti jadinya berapa nih? 2 6 ini 2 ya. Jadi ini 16 jadinya 320. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Ini is the same solution to the given equation. Nah, ini kan dia 7x 7 kali 2x min 3 963. Kita cari apa? X-nya kan. Yang sama nih. Hmm, ini bisa aja kita bagi 7 dua-duanya ya. Bagi 7 jadi hasilnya nanti 7-nya hilang. Jadi 2x min 3 sama dengan 63 bagi 7 berapa? 9. Jadi hasil jawabannya itu yang A. Nah, kita drawing dulu. Bentar. Oke. Nah, terus ini the latest number CPK which equation correctly expressed in term of PMK. Nah, ini kita nyari C-nya gimana. Ya udah kita tinggal tambah aja 7 biar 7-nya ini hilang. Jadi hasilnya nanti ini A. Next, function P. Nah, function P ini estimate where 2000 animals in population 1998 is here for 1998 to 2010. The function estimate that the number of animals in this population increased by 3%. 3% of the number, let's say, estimated number of animals in the population. Kita disuruh nyari fungsinya. Fungsinya itu dideklarasikan sebagai px. Kita tahu awalnya itu 2000 kan? 2000. Nah, terus kita tahu ini 3%. 3%. Nah, berarti 3% itu berapa sih? 3% itu kan sama aja 3/100 ya. Ini sama dengan 0,0103. Berarti yang satu-satunya angka digit terakhir yang 3 kan cuma ini. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Nah, ini which expression is equivalent to this equation ya. Jadi ini ada caranya. Jadi kan ini pangkat nih ya. Ini kan sama aja kayak x kuadrat plus 11 dua kali gitu. Nah, ini tambah eh, x min 5 x plus 5 ya kan. Nah, ini kalau kita kalikan aja, ini nanti hasilnya jadi 121 kan, 11 kuadrat. Nah, terus ini juga kita kalikan, hasilnya berapa? Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 25. Nah, terus kita tambah keduanya, 121 tambah negatif 25. Nanti hasilnya itu 96 ya. Jadi jawabannya itu yang B. Kita cuma perlu lihat digit terakhirnya aja. Kita nggak perlu ngefaktorkan semuanya atau menyederhanakan semuanya. Kita berikan nggak perlu. Kita cuma perlu lihat digit terakhirnya aja. Karena semua digit terakhirnya ini beda. Nah, jadi kan ini yang paling mencolok gitu perbedaannya. Oke, jadi jawabannya tadi ya mana tadi B ya, 96 ya.
Nah, ini an egg is thrown from a rooftop. Nah, jadi eh, sebuah telur tuh dilempar dari rooftop gitu. Equationnya ini H min 4,9 T kuadrat plus 9T plus 18. Represent the situation where H is height. Ya, jadi from the ground, T is second meter. Transport into the equation, what is the height in meter from which egg was thrown. Jadi dari berapa ketinggiannya kalau si apa, jadi kan ini ada telur nih, telur dia dilempar dari sini. Nah, ini melemparnya ini ikuti equation ini. Nah, terus dia nyari tingginya nih berapa dari pertama kali telur ini dilempar. Jadi ada dua cara, berarti kan kita bisa T-nya ini kita jadikan nol ya. Jadi nanti T-nya bisa jadikan nol atau kita bisa pakai Desmos saja. Kita pakai kalkulator aja langsung kita tulis di sini ya sama dengan min 4,9 x kuadrat tambah 9x, sorry, plus 18. Nah, ini kita bisa lihat sini dia mulai dari mana tuh? 18. Berarti jawabannya ya 18. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa disimplifikasi pakai kalkulator ya pakai aja. Nah, lanjut. Hmm. F 4 akar 2x sama dengan 16 pada dari F 6x. Nah, ini kan gini bisa kita bagi 4 ya dua-duanya ya buat menghilangkan si 4-nya. Jadi 4 akar 2x sama dengan 16. Ini kita bisa bagi 4. Nanti hasilnya 4-nya hilang. Ini sisa 2x sama dengan 4 kan jadi 4. Ini kalau kita akar 2x, kita kan mau nyari 2x-nya ya. Ya, kita kan mau nyari 2x-nya sebentar. Oke. Ini akar 2x sama dengan 4. Nah, kita mau menghilangkan akarnya, kita kuadratkan dua-duanya. Oke, jadi ini habis. Jadi 2x sama dengan 8. X sama dengan berapa tuh? Kan 2x, sorry, 2x kan sama dengan berapa tadi? 4 kuadrat ya, sorry. Jadi ini hasilnya 16. Nah, kita berarti x-nya itu sekitar 6. Nah, terus 6 x sama dengan kan 6 kali 6 berarti x-nya adalah berapa nih? Eh oh, sorry, ini bentar. Jelek banget tulisannya. 4 akar 2x sama dengan 16. Kita bagi 2 habis. Kita bagi 2, kita bagi 4. 2x sama dengan 4 akar 2x sama dengan 16 kan. Nih, hasilnya jadi 2x sama dengan 16. X sama dengan 8. 8 kali 6, 48. Nah, jadi jawaban yang B. Oke, lanjut. 22 menit dan ini aman, selesai lagi. Oke. The relationship between two variable x and y is linear for every increase in the value. The value of x by 1. The value of y increase 8. When the value of x is 2, the value of y is 18. Which equation represent this relationship? Jadi kita tahu kalau misal ada dua variabel x dan y ini linear. Jadi setiap kenaikan x itu satu, y-nya juga naik tapi 8. Nah, ketika x yang 2, maka y-nya ini 18. Berarti kan kita bisa tulis ini jadi titik ketika x-nya 2, y-nya 18. Nah, terus ketika x-nya ini satu, y-nya 8. Berarti kan ini kan sama aja kayak delta y per delta x. Ini sama aja sama dengan gradien. Jadi, gradiennya dari ini kita bisa simpulkan bahwa 8/1 alias 8. Nah, jadi dari gradien 8 ini, kita cari deh yang mana yang 8. Mengikuti formula ya sama dengan mx plus c gitu. Jadi, ya udah kita dapat ini. Jadi, hasilnya adalah c.
ini how many distinct resolution does the equation have? Ini nol ya. Kenapa? Dia kan nanya berapa banyak solusi yang bisa dihasilkan dari persamaan ini. Ini nol. Kenapa? Karena akar negatifnya nggak bisa. Ini imaginer. Jadi pakainya nol. Yang real solution kan? Yang mintanya real solution. Yang kan berarti kan tapi ini kan ini imaginer. Jadi nggak bisa. Jadi zero. Nah ini, nah dia punya uh, the two box plots of the distribution of number of book recover the summer by the students into different English classes with the positive difference between the range of number of book. Jadi kita disuruh nyari range of number of book rate over the summer of the classes. Jadi ini ada dua kelas, kita disuruh nyari range-nya. Ya, jadi kita ambil aja di sini berapa nih? Ini satu, ini 10. Ini berapa? Ini nol. Ini ambil di 5. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini tuh berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 ya. Yang kelas A ini 5. Yang kelas B nih 10 kurang 1 berarti 9. Nah, berarti kan karena di sini ada range, apa perbedaannya difference between the range. Jadi kita kurangkan aja 9 kurang 5. Nah, hasilnya itu 4. Jadi ini jawabannya 4 ya. Oke, 4. Nah, terus di sini kita dikasih the length of the edge of base of a square prisma is 6 unit. The volume of the prism is 2880 cubic units. What is the height in units of this prisma? Jadi kita dikasih prisma segi 4. Dia tuh punya, jadi gini deh. Ini kan prisma nih. Ntar, agak susah ya. Ini intinya gini, gini, gitu. Nah, dia tahu bahwa dia tuh 6 unit. Ini 6 unit. Ini 6. Oke. Terus, the volume, ini V, sama dengan 2880. Nah, dibikinnya Y sih the height. Jadi kita nanya ini. Ini kita tahu kalau volume ini sama dengan, apa itu? eh yang luas yang bawah kali tingginya. Berarti di sini S kuadrat kali V ya. Nah, kalau kita mau nyari, ini kan sama aja kayak eh, 2880 sama dengan S kuadratnya itu berarti kan S-nya tadi berapa? 6, berarti 36 ya. 36 P. Nah, ini kita bagi aja. P sama dengan 2880 per 36. Ini harusnya dapat sekitar 80. Ini per 36. Ya, 80. Oke, itu jawabannya. Yuk, sini. Ini kasih grafik. eh Secara relationship between variables. Jadi di grafik ini menunjukkan relationship between the variable x and y and equation of the exponential model. Jadi ini uh, decreasing exponential gitu. Jadi dia nurun secara eksponensial. Dan berikut s y sama dengan a b, a kali b pangkat x per a b participant sin of b. Nah, ini cara dia turun, ya dia turun, ini kan angkanya nih gede ya, 1 ya, ya kan. Jadi kemungkinan yang paling possible itu adalah A. Kenapa? Karena dia ini nurun grafiknya. Jadi biasanya kan nurun kan ini kalau 0, sekian kan, berarti ini sama aja 83/100 gitu. Jadi ya yang pasti yang paling possible tuh yang A. Kalau ini 1, ini berarti pasti dia bakal naik karena penambahan ya. Terus ini in a triangle shown what is the value of cos x. Cos kan dari sini. Cos itu kan sin demi cos sin demi cos sami ya. Jadi samping per miring. Nah, ini berarti 11/28 ya. Jadi ini punya 11/28 ya. Bentar.
Nah, terus dia kita disuruh nyari positive equation. Nah, ini kan dari ini ya, dari X ini. Ini hasilnya, ini kan kalau kita ambil jadi X plus 2 ini sama dengan 0. Maka X ini sama dengan min 2. Intinya yang plus ini pasti bakal jadi hasilnya bakal min. Jadi kalau kita ngikutin yang dari sini contohnya tadi, maka yang plus itu cuma ini, yang 5. Jadi positifnya itu ya positif 5. Jadi yang C jawabannya. Terus ini ada, nah ini ada namanya sulit ya, relasi. Jadi ini, ah, gimana caranya? Terus ini aja nih sih. Jadi kita dikasih poin Q, Yki, nah Yki sini, nah ini sama dengan 63. Yang Weki ini sama dengan 70. Terus Wx, ini sama dengan 60. Terus Xki sini ya, ini sama dengan 120. Kita nyari YZ-nya. Ini kayaknya perbandingan. Jadi ini sudut yang ini, sudut yang ini, Weki ini pasti lebih kecil dari Yeki kan? Sorry, Yeki ini lebih kecil dari Weki. Jadi ini sama aja kayak apa ya persamaan gitu loh, sebangunan. Jadi kita bisa bilang kalau si Yeki Yeki per Weki ini sama dengan YZ per berapa tadi? WX. Nah, ya, gini. Yeki, Weki, sama YZ, WX. Nah, kita hapus dulu karena susah. Berapa tadi Yeki-nya? Yeki kita tahu itu berapa tadi? 63 ya? 63. Itu jadinya 63 eh, per 70. Yeki sama WX ya. 63 per 70. Nanti sama dengan yang ini, YZ, kita jadikan aja X. X ini jadinya WX itu 60 ya. Ini jadi 60. Kita kali silang aja nih. Jadinya, wait. Nah, ini jadinya nanti 63X. Nah, ini kita saja kalkulator. 60 kali 63. Nah, ini 3780. 3780 per berapa tadi? 70 ya. Nah, 54 dah, dapat 54. Nah, itu dia. Lihat dulu sabar. Tapi kan next. Soal nomor berapa nih? 20. Oke, bentar lagi ya. Ya, ini the function gx is defined by gx bla 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 bla. X plus 14 min x where t is a constant in xy plane, the graph y sama dengan gx. Y sama dengan gx plus 24,0 itu seperti of g 0. Hmm. Oke, kita cari dulu informasi yang ada di sini. Kita tahu ini dikasih titik sama kita disuruh nyari g 0. Nah, berarti dari titik ini kita tahu kan, ini kan fungsinya y itu sama dengan gx. Berarti ini 0 ini sama dengan gx ini. 0 ini adalah hasil dari ini. Berarti ketika si x-nya ini 24 dan yang dari gx ini hasilnya 0. Ya kan? Berarti kita bisa tulis aja gini, 0 sama dengan kita ganti x-nya 24 tambah 14, ya kan? Kali T dikurang 24. Oke, yes. Ya. Terus eh ini kita bisa anu ya, kalkulator bentar. Ini bentar. Terus nanti kita tambahkan aja tadi 24 tambah 14 tadi. Apa namanya? Ini jadinya 38. 0 sama dengan 38 kan dikali T min 24. Ini sama dengan, ini kan 38. 38 ini T
38 kali negatif 24. Ini nanti hasilnya anu ya. Ini kan 38 T 18. Ini 38 kan? 24 0. Ini 0. Keluar masuk 24 tambah 14. Ini 14 8. 8 38. 38 T min 24. Oke. Jadi berani 38. eh, ini jadinya nanti min 912 ya. Nah, terus ini berarti nanti kita nyari T-nya ini kalau pindah nanti jadinya 912 per 38. Jadi hasilnya nanti ini 912 per 38. T-nya 24. Eh, T-nya 24. Eh, Cari kan G0-nya berarti totalnya 24. Cari aja 0, 0 tambah 14, 14. 14, 0 berarti ini nanti hasilnya juga 24. Nah, yuk. Terus ini ada eh, dia nyari number of zebra ya. Nah, dia nyari number of zebra eh, in population of 2018 tuh 1,27 kali lebih banyak daripada di 2014. Di 2018 ini sama dengan 1,27 dari 2014. If the number zebra in this population in 2014 ini adalah berapa persen? The, if number of zebra in population in 2014 is berapa persen of the number of zebra, berarti kita bisa bilang 2014 ini sama dengan P per 100 dari 20 setelah dari 2018 nih, ya kan? Berarti kita rapikan dulu, kita clear dulu. Eh, jadi kita anggap dulu ya ini variabel ya. Kita ambil si tar ini satu P ini P kita nyari P-nya kan. 1,27 kali. Hmm. Oh, jadi ini bisa kita misalkan aja jadi satu ya. Jadi hmm, ini bisa kita bilang satu sama dengan 1,27 dari si eh, zebra 2018. Nih, ini satu sama dengan sekian gitu. Berarti si zebra ini kita misalkan aja X deh. Jadi X ini sama dengan 1/1,27. Nah, 1,27 eh, dari Y gitu kan. Nah, ini adalah si X-nya. Nah, terus ini kan udah ketemu X-nya berarti karena kita mau nyari per persen. eh, hmm, tapi kan kita juga tahu bahwa X ini sama dengan P per seratus dari si Y dong. Ah, oh jadi kita bisa samakan aja. Jadi P per 100 Y ini sama dengan 1/.
eh 1,27 ya tadi ya, 1,27. Oh, nih nggak usah nih, yang Y-nya hapus saja. Ah, itu dia. Ya. Nah, ini itu karena kita nyari P-nya kan, kita bisa cari silang aja. P sama dengan eh 100 per 1,27. Ya, ini kita coba kalkulator deh. Nggak bisa nih teman manual. Ini 5 menit lagi ya. Ya. 78. 78,7 kita bisa berikan jadi 79. Sorry. 9. Enggak. Ini nomor berapa? Nomor terakhir. Oke. Nomor terakhir. Kita clear dulu. Oke. Oke, jadi di sini dia ngasih tahu ada lingkaran. Lingkarannya ini didefinisikan sebagai x plus 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 kan. Result of setting A down 6 unit. Jadi ada juga lingkaran B yang tidak dikasih tahu, yang tidak ditampakkan, yaitu adalah hasil dari lingkaran A yang dikasih turun 6 unit ke bawah. Terus mm, tambah dinaikkan radiusnya atau R-nya tuh jadi eh, radius si B ini lebih besar daripada si A. Nah, kita yang paling gampang itu kita nyari radius. Ini kan di sini nih. Ini namanya ini bisa jadi ini kan R kuadrat nih. Ya kan ini kan R kuadrat. Kita tahu kalau si B ini sama dengan dua kalinya si A. Berarti R kuadrat. Ini berarti akar 9 itu sama dengan 3. R-nya sama dengan 3. Nah, terus circle B ini dua kalinya berapa? Dua kalinya si ini 3 nih. Berarti RB ini sama dengan 6. Nah, kalau ini berarti kan dua kali. Berarti kalau kita masukkan persamaan jadinya 6 kuadrat dong. 6 pangkat 2. Ini sama dengan 36. Kita lihat ada nih 36 di sini. Ini ada nih ya. 4 kali 9. Ini 36. Ini juga 36. Terus kita nyari shift down 6 unit. Nah, kalau ini intinya kalau dia naik itu nanti dia jadinya minus. Kalau dia turun nanti jadinya plus. Kita coba ya. Kita punya apa tadi? X plus 2 pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 9 kan. Sorry, salah. Ini di sini. Bisa ya? Ini sih. X plus 2 tambah Y kuadrat sama dengan 9. Di sini kita menurunkan 6 unit kan. Kalau kita ini kita tambah di sini, sini. Kita misal Y plus 6 nih ya. Sorry, ini kan berarti ada dia ada di sini ya. Terus kita min 6, dia nggak ke bawah, dia ke atas. Jadi eh, harusnya di plus. Tuh, jadi nanti ke bawah. Jadi hasilnya yang A. Oke, kita cek-cek lagi. Apakah ada yang salah? Ini tadi ya, 79 lah ya. Oke. Hmm, terus nomor ya. Oke, bisa. Insya Allah betul semua ya. Langsung aja kita next ke yang berikutnya. Kita langsung next ke berikutnya aja. Nah, ini sini ada apa? Soal cerita ya. Manager is responsible for ordering supplies for chef ice shop. The shop's inventory store 4.500 paper cup.
Major estimate that 70 of this paper cup are used each day. Jadi dia punya stok di gudang itu, dia tuh punya stok 4.500 paper cup. Terus manajer tuh mengestimasi bahwa 70 dari 4.500 nih bakal dipakai tiap hari. Nah, ini kan bisa kita ambil begini ya. Terus dia tuh nanya, berapa hari sih paper cup ini bakal jadi 1.700. Berarti kita bisa jadi pasti sama dengan gini. Pertama 4.500. 4.500. Estimate that 70, berarti kan 70 dikurang, dikali nih ya, dikali sama each day 70 per hari, kali D-nya aja, kali misal apa, T deh. Berarti kita kan nyari T-nya. Ini kita bisa pakai manual atau kita pakai logika nih. Nih, kalau misal 20 coba dikalikan 70 itu berapa? 2 kali 7 14, kurang dong dari ini. Kalau 4, ini kan 47 sekitar 28 kan. Nah, kalau kita kurangkan sampai ini, kemungkinannya bisa jadi ini. Atau ini, kayaknya B sih. Coba ya, kita cek pakai saintifik ya. Misal kita punya 4.500 tadi. Kita kurang sama 70 kali, berapa tadi? 4, 40 deh. 20 dulu. Aduh, Honda berarti kali 40. Ah, oh, estimate 4.400. Oh, ini 60 ya, 70. Ya, ini 1.700 nih. Next, software. Dia punya segitiga, measure R itu 63, which is the following. Could measure the sudut S. Kita punya segitiga R, misalnya ya, S, T. Ini 63 nih. Nah, which of the following could be the measure in degrees. Kita harus tahu 180 kurang 63 itu berapa. Ini kan kalau kita kurang jadinya 10,3. Ini hasilnya nanti tuh 7 ya. 10,7. Jadi hasilnya sekitar, ini berapa sih? 60 ya? 8. Oh iya, 60. Jadi nanti harusnya hasilnya 8, 7, 7 kurang 6 berarti ini 7. Ini 1 dong, berarti 1, 1, 7. Nah, jadi sisanya 1, 1, 7. Berarti kalau kita nyari sudut S, si sudut S nih otomatis si sudut S nih, ini kan harusnya lebih kecil daripada 1, 1, 7 dong. Ya enggak? Berarti kemungkinan yang paling besar tuh yang A. Ini nih. Nah, karena kenapa harus lebih, sudut S-nya harus lebih kecil daripada 1, 1, 7? Karena 1, 1, 7 ini bakal dibagi sama yang ini juga nih, yang T. Gitu. Ini kita udah tahu berapa. Ini ada begini, ada bersamaan. Ini kita bisa kasih ke Desmos saja. Kasih di grafik, ini pertidaksamaan ya. Ya, itu pertidaksamaan, jadi ini 4x plus 8. Jadi sekitar sini. Ini kita coba kasih yang A dulu nih. Berapa nih titik yang A? 2,19. Terus tuh 4,30. Terus ada 6,41. Jadi kita harus tahu apakah semua ini masuk ke dalam persamaan ini yang ada garis-garis ini. Masuk, 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 masuk sudah. Ini sudah berarti? Ya, ini sudah. Oke. Terus ini kita disuruh ngedefine function, ngedefine function, nyari apa, value of x ya. Ini fx-nya sama dengan ini, 9 per x plus 87 x for what's value of x, ini sama dengan 5. Ini bisa kita kalikan aja ya. Jadi ya, ini kita kasih, sorry, f, ini kita ambil aja begini, 5 sama dengan 9 per 7 x, ini x tambah 8 per 7. Nah, ini kita kali 7. Nah, ini kita kali 7. 7 kali 5 berapa? 3.
25. Ini habis ya kan. Jadinya 9x. Set 9x tambah 8. Nah, terus, nah ini kan jadinya sudah berapa nih? 9x plus, enggak 8. Ya, betul, 8 ya. Jadi kita tinggal 35 kurang 8 berapa? 35 kurang 8, 27 dengan 9x. Berarti x-nya sama dengan 9 bagi, 27 bagi 9, 3. Berarti x-nya 3. Oke. Nah, set. Oke. Nah, coba hapus. Oke. Oke, lanjut. During portion of flight, small airplanes reaching speed varied between 150 per hour and 110. Jadi ada pesawat yaitu melaju dengan kecepatan sekitar 150 sampai 170 per hour, which interval which represent apa pertama yang merepresentasikan sesuatu ini, where s is the crossing speed per hour. Ini ada s, oh ini jelas d. Ini kan antara 150 dan 170. Udah yang ini. Dia nggak akan lebih dari 170, tapi Anda akan kurang dari 150. Terus ini, apa nih? The graph model, the number of active project a company was working on last month after the end of November 2012. Oke, where X tidak lebih besar atau sama dengan nol, dan lebih besar atau sama dengan nol, atau dan juga lebih kecil sama dengan nol. According to the model, was the predicted number of active project the company was working on at the time in November 2012. Ya, intinya kita disuruh nyari eh, di akhir November 2012 ini berapa project yang dikerjakan. Oke, kita cari project itu apa? Active project company was working on X month. Ini X month. Berarti ini berarti kalau kita nyari projectnya berarti Y. Iya, berarti kita nyari Y. Ini November. November berarti ini bulan ke 0 dong. Ini 5 loh. Dari function H A28 15 nih equation event H. Ini kan bisa kita tulis ini ketika H-nya ketika X-nya 28 maka Y-nya 15. 28,15. Terus ini bisa kita tulis juga 26,22 ya. Ini kita bisa taruh aja Desmos Prom gampang ya kan. Taruh Desmos sini kita kasih table eh hmm ya kita kasih aja table berarti di 28 ini 15 ini ah, berapa tadi 26 ya 26 sama 22 kasih dia set nih min 3,5 min 3,5 itu berapa oh ini ada 113 oh, berarti apa min 3, itu sebenarnya 7/2 ya karena kalau misalnya kalian bagi 7 7 kalian bagi 2 terus hasilnya kan 3, sekian gitu kan udah nih misalnya. Oke oke lanjut ini aku dari saya dari tadi nggak on mic ya nggak on cam ya. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi ini ada number of cars ya. Jadi ada sebuah tabel show the linear relationship between number of cars C. Jadi C ini C nih. Terus computer train and maximum number of passenger ini P ya. Ini P berarti. Dari sini kita tahu ini P. That the train can carry which equation represent the linear relationship. Hmm. Ya, kita suruh nyari regression linear. Linear relationship itu kan ini Y sama dengan MX plus C kan. Terus kayaknya modelnya diubah jadi X dan Y-nya di situ. Nah, untuk nyari M-nya,
Kita nggak perlu nyari sebenarnya. Kita udah dapat di sini. Berarti ini adalah M-nya. Berarti adalah 55. Berarti M sama dengan 55. Kita cari si X-nya. X-nya siapa? Oh, C. Berarti kita cari yang 55C. Berarti yang dua ini bisa kita coret. Ya kan? Terus, kita bisa modelkan. Berarti P sama dengan 55C plus 9. Ini jadi nantinya, ini kalau misalnya 9 dengan 5 C min P. Nah, mana tuh? Nih, A. Oke, ambil yang A. Jawabannya A. Lanjut, berapa menit? 24 menit. Kita udah di 9. Oke. Lanjut di which following is a solution of a given equation. Kita suruh nyari anunya ya, solusinya ya. Oh, ini pakai rumus ABC nih. Eh ya, ini pakai rumus ABC. Aplikasinya begini. Jadi rumus ABC kan min B minus R B kuadrat min 4AC per 2A. Oh, ini bisa dibikin gini. Ini bisa kita pisah nih. Nih, bisa kita pisah. Min B sama akar ini bisa kita pisah. Jadinya kan begini. Min B per 2A. Ini plus minus nih. R B kuadrat min 4AC per 2A juga. Kan tambah atau kurang. Jadi kita cari aja min B-nya yang sama apa. Kita nggak peduli sama ininya. Ini nggak usah kita pedulikan harusnya. Min B-nya kan 12. Berarti ini hasilnya nanti min 12 per 2. Ini hasilnya min 6. Yang D. Eh, yang D kan? Ya, D. Ya, terusnya. Bismillah. Nah, ini what is the y coordinate of the y-intercept from the graph? Ya udah, kita langsung aja kasih di sini kan. Hmm, X per 7 sama dengan tuh, negatif Y per 9 tambah 21. Kita nyari y-intercept. Titik potong semua Y. Nah, nih, 37,8. Dapat deh. Ya. Ah, nih. What is the system? Apa lagi? Ah, terusnya. What is the system of linear equation represent the line shown? Oke, kita punya apa di sini? Kita punya X-nya ini. Kita coba dulu ya. Kita punya titik 8,0. Terus kita punya berapa nih? 3,2. Terus ini untuk line 1 ya, L1 gitu. Terus L2 kita punya 8,0 juga. Terus sama 3, berapa nih? 3,4 ya? 3,4. 4. Ya udah, tinggal kita kasih ke Desmos. Set, ya kan? Nih, ini kita kasih aja taruh sini kan. Masa ada sih. Ini 8, ini 0. Kita kasih line 1 ya. Ini terusnya 3, nih 2. Ya kan? Tes. Oh, 4. Nemu nih. Hmm, apa anu aja, cari ya. Ini kalau kita cari nih gradiennya, hmm, harusnya sih sekitar yang line 1 nih sekitar 4 ya. Kita naik 1. Iya, tapi dia negatif. Karena dia turun. Berarti kita coba cari yang 4 tapi negatif. Ya, oke, 4 tapi negatif. Cari yang 4 aja lah. Ini coba 4X, 10Y, sama dengan 32. Nah, ini udah salah nih. Yang arahnya ke sana. Oke, ganti nih. Plus.
Betul. Udah, ini berarti. Ya kan? Cek dulu. Udah, ada apa? Oh ya, udah. Oke, lanjut. Menit kita punya 19 menit dan 10 menit lagi. Aku 10 soal lagi ya. Ya, berapa soal lagi? 10 soal. Oke, langsung aja kita percepat. Eh the solution given equation 6x min 2. Hmm, karena kita butuh cuma x, ini kita hilangkan aja nih. Ini kan min kita tambah aja. Ini kita tambah kan. Ini habis nih. Habis. Ini jadinya x 2. Anggaplah 2 2 2 kali x min 2 ya. Ini 117 tambah 442 117 89 789 ini kan 789 45 552 jadi 552 559 559 kan kan butuhnya berapa berapa tuh of 6 dikali x min 2 kan of 6 kali x min 2 kalau kita ambil gimana cara biar cepatnya kita kalikan 3 coba kita kalikan 3 ya biasanya bisa kalau kita kalikan 3 kan jadinya nanti berapa 59 kali 3 1677 harusnya ini berarti 1677 ya next kita clear dulu sembilan soal lagi ya ya bisa bisa what is the minimum value oke langsung aja cari minimum ya langsung ke grafik aja ambil aja y sama dengan x pangkat 2 min 48 x tambah 230 2000-an ya jauh nih masih ini 200 bisa mau jauh nih oh di sini what is the minimum value berarti 1728 ya Jod, how many solution does the equation have? Dua, kita min 49x sama dengan negatif 98x. Terus, ini kan kita bikin dulu deh. Min 49x plus 98x sama dengan 0. Berarti ini ada x-nya ya. Berarti berarti 98 dikurang 49 ya. Ini 49. Nol. Ini hasilnya nol nih. Jadinya kan, ya kan 98, 98 kurang 49 kan 49 ya. Dua. Kan kurang 49. Ya 49. 49 X sama dengan nol. X sama dengan 0 per 49. Karena 0. Ini bisa kita bilang ini satu solusi ya. Karena dia terdefinisi. Ada kita cari exactly one. Oke, next. Function g is defined gx bla 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 bla. Wah, ini lumayan nih. Berapa nih? Oke, 15. Kita ini nomor 15. Oke. Coba percepat ya. Nah, ini buat ngerjakan soal ini ya kan value g-nya itu eh, kita lihat ya, is define gx bla 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 x x plus 6 kuadrat. Nah ini terus berarti ini g 7 w berarti ini x-nya kita ganti aja tuh sama ini kita jadikan x berarti ini kalau misalnya kita tulis di sini tuh begini ya biar nggak sampai no. Jadi nanti kan jadinya nanti begini g 7 min w nih g 7 min w ini nanti sama dengan g 7 min w
Terus tuh sininya 7 min W juga, min W dikurang 2. Terus ini 7 min W tambah 6 pangkat 2. Nah, ini kita coba tulis. Udah. Nah, ini coba sederhanakan bisa nggak? 7, nanti jadi 5 ya. Ini jadi 5. Ini 13 min W dan sekian gitu. Jadi, nah ini jadi hasilnya nanti 7 min W, terus tuh ada berapa nih? 5 min W, terus ada 13 min W. Oke? Oke. Jadi, karena ini sama aja nol, ya kan hasilnya kan nol. Udah. Jadi, 7 min W sama dengan nol, W sama dengan nanti jadinya 7. 7 kan ini nanti pindah juga minnya kan. 7. Terus ini jadinya 5. Ini jadinya 13. Udah deh. Tidak tambah. Satu. 7 tambah 5 tambah 13. 25. Lanjut. Ya, kita lihat. A graph has six rows. Apa ini? Graph has six rows of grid space and five rows of narrow base. Each row of these trees has a trees 20 feet or taller and 60 feet shorter. A tree from one of these row will be selected at random. Ini berarti peluang dong, probability soalnya. Maple tree, selecting a maple tree. Given that the tree is 20 feet or taller. Hmm. Jadi kita harus tahu total semua ini berapa. Jadi total semua yang kita harus tahu ini yang taller dan 20 feet, taller dan 20 feet. Eh, Berarti kita bisa bilang ini nanti berarti ini kan yang growth X row, vegetables, five row, apple. Oh, jadi ini 6 kita kalikan 8. Karena dia ini terus 20 feet or taller kan, 20 feet or taller. Terus ini yang 5, ini kita kalikan 9. Oke, 6 kali 8, 48. Kita tambah sama 9 kali 5, 45. Berarti berapa tuh? 48 tambah 45 langsung aja. Nih, 48 tambah 5, 93. Hitung. Hasilnya 93, ya kan? 93. Hmm. Terus, hmm. Terus dia nyari the from rows will be selected maple tree, maple tree. Hmm. Maple tree berarti ini ya. Maple tree, five row of maple tree berarti ini 5 kali 9. Ini kalau cari probability-nya ini kan dia memilih si maple tree. 5 kali 9 kan 45 per 93. Berapa tuh? Bisa di situ. Apa gimana gitu? 45 per 93. 0, sekian. Oh ini ya, 15 per 31. Lanjut. A rectangle is described in a circle such that its vertex of the less one constant. The diagonal of the rectangle is twice the length of the shortest side. Hmm, oke, kita coba pelan-pelan ya. Jadi dia punya rectangle inscribed in a circle. Jadi dia punya persegi empat yang ada dalam lingkaran. Ini set, ya kan?
Oke. Terus, let's circumference is equal to the diagonal of the rectangle. Diagonal is twice the length of the shortest side. Oke, jadi ini misal x-nya shortest side-nya ini. Ini berarti 2x. The area of the diagonal, the area of the rectangle A sama dengan 10. Eh, ya, 89 akar 3. What is the length unit of diameter? Berarti kita nyari ininya. Ini bisa kita ambil jadi siku-siku ya. Jadi misal, ini kan berarti anggaplah ini satu. Ini dua, ya kan? Satu, dua, ini pasti akar 3 nih. Ini X akar 3 gitu. Ya, gitu. Jadi areanya kan berarti kita bisa bilang bahwa ini sama dengan X dikali X akar 3 sama dengan 10, 8, 9 akar 3. Ini X kuadrat akar 3 sama dengan 10 kali, berapa sih? 10, 8, 9 akar 3. Coret, ini bagi habis ya. Berarti X kuadrat dari, berarti nyari akar dari 10, 8, 9. 33. Nah, oh, saya. 33 nih X. 33 nih X. Ini kan 2X. Ini kan 2X nih. Berarti 33 kali 2. 66. Oke. Terus, lanjut. Eh Deposit number E itu 2.2251% dari, jadi A. Nah, sini aku hapus dulu deh. Ganggu juga. A ini sama dengan 2241% of the sum of the positive number B and C. Of the sum of positive number B and C. Hmm, B is 83%. 100-nya C. Berarti C-nya kita nggak butuh ya. Kita bikin C jadi B aja kalau gitu. Jadi yang C ini sama dengan, eh berarti C-nya ini sama dengan 100, eh hmm ini sama aja kayak gini nggak sih? eh B per, ini kan kita bisa ambil ini 0,83 ya, 0,83 ya, harus begitu. C sama dengan B per 0,83. Baru kita ambil si C nya ini masukin sini, jadi A sama dengan 22,41%, 41/100 deh, 22,41/100, B tambah B 0,83. Hmm. Ini bisa dibikin anu nggak sih, bisa dihabisin. 22,41 B tambah B per 0,83, ya kan? Ya, ini jadi hasilnya eh B B ini B kan berarti tambah satu ya. Berarti hasil nanti nambah. Berarti ini mana ya? Kalkulator kok. Oke, bentar lagi bro. Oke, sebentar lagi. Ini sempat nih. Hah, jadi bisa dibilang itu sama aja kayak, eh,
Hmm. Satu, ini kedua koma empat, dua koma empat satu, ya kan? Ini kita kali sama 1,83 B, 83 per 0,3. Nah, ini nih, 0,41. Oh, ini masih ada 100, harusnya ini sih. Lihat aja lah. Oke, jadi ini what is the equation system? Ini kita langsung aja pakai Desmos, bro. Nggak usah basa-basi ya. Langsung aja ya. Karena waktunya menipis. Kita ambil ini 4/8 X sama 4 per 7 dikurang 7 per 8 Y. Oke, kita ambil bawah. Oke, let's go. Fast, fast, fast. Kita sampai, anu ya, sampai, ya, bisa. Bah, 7/4 sama dengan PY plus 15/4. Ini P-nya harusnya jadi, kita ambil aja. Kita ambil sampai minimal. Ini kita, ini 3,5. Ya, 3,5. Lanjut, table, bla, 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 bla. Ini sama dengan ini. Kita skip dulu karena waktu kita tipis, guys. Circle has a center G, point, bla 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 bla, length segment MH and H are tangent to circle M and the radius of what is the distance millimeter between point G and H? 3.500. Bentar. Gimana? Nah, apa? Kan, terus apa? Ya, terus ini the function fx, ax plus bx, c, balance and quadratic pas 7,0 sama 3,0. Oke, if an a is integer greater than one. Terus b, integer greater than one. Integer greater than one. If a is integer greater than one. Hmm. Ini bisa banyak ya. Oh, nilainya begini coba. Harus begini. Oke. 7, 7, 3, 3, 3, 7. Kalau tuh. Terus kira-kira. Ini harusnya, ini dulu nih. Ini udah kan berapa, apa yang kita belum? Baru 20 ya. Ini berarti ambil aja misal di table. Kalau yang paling masuk akal sini, kan dia fx. Berarti fx-nya kan dia ngambil dari sini. Dari y-nya nih. Fx plus 3. Jadi kita ambil, ini nggak mungkin, ya maybe gitulah. Oke, kita tadi yang terakhir oke-okean ya, karena waktunya nggak sempat. Selamat ya Mas, sudah selesai. Coba kita lihat hasil matematiknya mungkin salah satu kali.
Karena saya ngikutin baru terakhir. Ya agak hoki-hakian tadi. Soalnya waktunya habis. Start. Gimana anunya? Sebentar ya saya pause sebentar. Nah, anu, bilang, sorry, nggak kelihatan ya? Dilihatin aja skornya. Oh, sebentar, sebentar. Eh, screen. Oh, tadi lupa ganti ke screen. Dari matematikanya aja berarti ya, ini ya, 790. Kan salah satu tadi kan. Iya, salah Mungkin satu. yang nomor terakhir tadi apa? Yang belum sempat itu. Heeh. Oh, iya. Nomor, oh, tadi salah yang ini. Yang 336 nih. Nah, ini. Oh, Dan tadi yang apa nyari T angka itu loh. X sama 14 Mas coba bilang. oh iya, iya, Sama salah. jumlah-jumlahin tadi. 14 kali 24 kan masalah hitungnya. Iya, 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 betul, betul, betul. Oke, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan sih jangan patah semangat. Kita akan tetap berusaha. Mas akan bisa ikut ujiannya dengan hasil yang luar biasa maksimal. Jadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Mana yang perlu di... Jadi modelnya kita ulang terus. Nah, besok kita akan gunakan untuk teman-teman yang lain ya. Tadi hari ini yang bahasa Inggris ada nggak? Atau hanya Mas sendiri? Baru, baru saya dulu tadi matematikanya. Bahasa Inggrisnya di dirnya lagi sholat tadi. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau kita nyelesaikan bahasa Inggris kan hampir nggak mungkin ya. Sekarang tinggal waktunya tinggal berapa? 20 menit. Saya pinjam ini. Iya. Jadi saya kira sih kalau memang belum cukup sih hari ini udah luar biasa. Nanti eh, kalau ada pertanyaan spesifik silakan di WA grup atau apa yang perlu ditambahkan. Tapi pada prinsipnya sih teman-teman sudah bisa mencapai yang luar biasa dengan model ini. Teman-teman familiar dengan waktu dan juga cara cepat. Apalagi dibantu dengan kalkulatornya sudah familiar menggunakan kalkulator dan jadi bisa cepat sekali. Jadi yang salah tuh tadi waktu ngitung yang GX0 itu loh. Yang saya Iya. kok ngalihin mas kan bisa 36 baru mau saya bilang salah udah selesai. Ini nomor berapa nih? Oh iya, yang ini ya. Mungkin Pak Oni ada mau tambahkan atau sudah cukup aja untuk hari ini? Tapi tanggung jawabnya saya sih. Jadi saya kira Mbak Euro kira-kira cukup ya untuk hari ini ya. Rekamannya sudah bisa nanti kita jalankan lah untuk besok berikutnya sehingga teman-teman kalau mau belajar ulang silakan nanti akan di-share sama Pak Oni video-videonya sehingga kalau mau ulang nanti baik ujian tanggal 6 Desember ataupun yang nantinya ikut di bulan Maret bisa mengulang-ulang dan latihan terus sehingga kita dapat feel-nya. Mungkin itu dari saya. Gimana Mbak Arum kita tutup aja ya.
Saya kira cukupin aja sih hari ini kalau nggak ada pertanyaan. Teman-teman sudah luar biasa. Nanti besok kita gunakan untuk yang bahasa Inggris ya. Kalau ada yang fokus bahasa Inggris, saya minta besok bahasa Inggris siapa ya? Sama matematik. Jadi kita satu set semua lengkap. Besok hari Kamis ya. Aisyah sama Aisyah untuk reading, writing, matnya Kanaya. Tolong disiapkan sehingga bisa ini. Oke, terima kasih untuk ini. Jadi saya hanya melihat jika ada kesalahan, saya hitung kesalahannya, tapi luar biasa udah begitu cepat mengerjakannya dalam batasan waktu yang memang diizinkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Kasih Pak. Selamat malam semuanya. Jangan lupa untuk besok kita hadir waktu yang sama dengan cara yang sama untuk itu. Terima kasih semuanya. Siap Bapak.